إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته إلى الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد سلمان إلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمداديتهم على هذه النية صرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan linastami' fihi nasihat ad-din al-Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dalam kesempatan ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah berikan taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, mengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 271. Yang ke-8 tentang adab zikir. Yang ke-8, benar ia pada zikir itu, yakni sama padanya, nyata pada orang atau tersembunyi daripadanya. Maksudnya ketika ia berzikir, ada orang, tetap hatinya itu sama. Nah, apalagi ada orang. Jadi ketika ia berzikir, di dalam hatinya ini tidak ada lain selain Allah aja yang ada. Ketikanya berzikir, baik itu perorangan, artinya seorangan di dalam kamar menyendiri, atau banyak orang. Ini supaya apa? Supaya bujur benar pada zikir itu, yakni sama pada nyata pada orang atau tersembunyi daripadanya. Artinya kan ada orang sama, ada orang sama tujuan kepada Allah zikirnya tadi. Nah, kalau kita kadang sembahyang kalah pina ada orang lo lainnya bacaan. Nah, misalnya kita baca Quran, datang orang kalau lo membagusi hak bacaan, pina nahap bacaannya lah, asal pina terpuntal-puntal, datang orang lo bagus nah itu namanya apa? Berbidah. Nah, asal sembahyang sembarangan aja sembahyang. Begitu datang orang lo lain pina nahap Allahu Akbar, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Subhana rabbina nahab. Sudah kada ada orang, nah loyo ya. Nah itu berarti berbeda, kada benar. Jadi nang ke-8 ini benar ia pada zikir itu, yakni sama pada nang orang banyak kah, tersembunyi kah, seorangan kayaknya, tetap zikirnya sama. Nah, dimaksud sama ini tetap mengingat Allahnya zikirnya tadi. Artinya tujuan zikir itu hanya kepada Allah, yang lain kada ada.
Itulah tujuan yang sebenarnya ia berzikir tadi. Jadi walaupun di padang sunyi bang ada manusianya, tetap ya walaupun padang orang banyak kayak itu bang sudah nengaran kayak itu bercanda. Cara bahasa orang itu membaca asal Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ada orang Bismillah, bina nahab. Nah itu berarti ada tujuan. Jadi kalau kita ada tujuan selain daripada itu, nah itu membahayakan amal ibadah kita juga. Karena sudah berbeda. Nah, jadi berbeda. Itu yang ke-8 adabnya bujur. Benar zikirnya ketika ia menyendiri ataupun banyak orang. Tetap ada tujuannya apa-apa, hanya selain Allah tujuannya. Jadi tujuan utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melihat kahinya berzikir kadakah tetapnya zikirnya. Cara bahasa kita itu bila ada orang lebih banyak berzikir, kalau ada orang parai. Nah itu lain sudah lain. Ke-9 ikhlas. Orang berzikir itu ikhlas, yaitu bahwa kasatkannya zikirnya itu semata-mata Allah Ta'ala juga. Artinya tujuannya berzikir tadi hanya tujuan kepada Allah. Aku berzikir ini diperintah oleh Allah. Nah jadi kalau hendak ditambahi bisa, aku berzikir ini supaya Allah meridhai aku. Nah jadi tujuan kita berzikir tadi tujuan kepada Allah dan supaya Allah ridha. Nah, ini jadi bila ada lain daripada itu alih apa kamuldinya. Nah, supaya apa? Supaya kita mendapat ikhlas. Jadi jangan ada tujuan. Dinabang dia tujuan itu guru jah. Nah tujuan itu ketika pian hendak tuh. Nah, kalau pian hendak langsung ada di situ hati kita. Sama pian hendak ke pasar, asal hendak makan nasi sup di dalam hati. Nah itu berarti niatnya situ. Walaupun nokor nasi sup atau kada urusannya, cuman sudah ada timbul. Nah belum ngapa-ngapa sudah timbul. Begitu kita berzikir ada timbul. Supaya aku disangka orang ahli zikir, itu sudah luput. Jadi kalau kita berzikir karena menjunjung perintah Allah dan supaya Allah meridhai, karena perintah Allah uzkuruni azkurukum, itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu perintah sudah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Begitu kita merasa diri beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kadar baik dan buruk yang datang daripada Allah. Bila sudah kita di situ menanamkan keimanan kepada Allah, maka kita terpanggil ya ayyuhalladzina amanu, dituntut kita nana. Bila kalau berzikir dosa karena perintah Allah. Nah jadi ketika kita berzikir, disitulah kita tujuan supaya tujuan itu menjunjung perintah Allah, karena Allah merintah. Hai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah zikir inilah yang menyebabkan kita selamat beritaan. Maka tujuannya tadi ikhlas. Selamat daripada apa? Samunyaan. Ngapa aja asal orang itu zikir kepada Allah, selamat samunyaan. Ngapa guru jadi selamat?
Orang yang zikir kepada Allah itu tentu berhadapan lawan Allah Subhanahu wa taala. Begitu berhadapan lawan Allah, maulah gawian maksiat kada mau. Karena Allah memandang. Karena Allah melihat. Pandiran kada bagus karena Allah mendengar. Nah disitulah inya muraqabah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hendak digawinya ingatnya. Begitu hendak maksiat, begitu hendak culas jadi. Iya menaku menculas ini. Allah melihat, Allah maha mendengar. Aku pandir ini. Allah mendengar. Subhanallawan Allah mendengar, Allah melihat kita itu curang, kita itu culas, kita itu maksiat. Tuhan melihat, subhan kepada Allah, malu kepada Allah. Sebab al-haya'u minal iman, malu itu setengah daripada keimanan. Jadi orang malu kepada Allah, malu berbuat maksiat. Sopan kepada Allah, malu. Singlet tahan panjang, malu kepada Allah. Ya kah? Pangrasa asa bagus sudah menampayakan. Ini mana singlet tahan panjang hirang hapulang. Ya kah? Nah, artinya buka aurat. Dan jadi iman itu supaya kita terpelihara. Makanya al-haya'u minal iman. Malunya itu setengah daripada iman. Jadi kalau orang kada bersifat malu lagi, nah itu berarti imannya luyuk sudah. Nah, makanya iman manusia yazidu wa yanqusu, bertambah berkurang, bertambah berkurang, itu maksudnya. Cuman yang kita khawatirkan ini ketika hendak sakaratul maut, kalau tercabut imannya, nah, kalau tercabut Islamnya, ini bahaya. Kenapa? Banyak manusia yang tercabut daripada keimanan dan keislaman. Inilah yang dikatakan apa? Ketika kita berdoa banyaklah, ketika kita amalan macam-macam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, supaya menjadi agama Islam ketika hendak mati. Nah, karena disitulah godaan-godaan syaitan yang menggoda kita, macam-macam godaannya. Ada yang menyerupai guru, ada yang menyerupai kawitan, ada yang menyerupai kawan, macam-macam. Tak salah aja kita behering ini jah. Ujar apa? Ujar syaitan membujuk. Tapi kalau kita iman masih kuat, nah itulah. Jadi keimanan inilah kita pelihara, syukur kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita beriman. Ya, nah seandainya kita begitu keluar lahir, maka kita kada beriman kepada Allah, nah ini nang bahaya. Nah, untung kita lah, untung kita. Artinya begitu keluar sudah mendapat gelar iman Islam. Tinggal kita memelihara apakah iman kita itu bertambah ataupun berkurang. Nah ini satu jalan untuk zikir kepada Allah supaya iman kita bertambah. Jadi iman kita ini supaya bertambah terus. Nah jadi percaya kepada Allah. Maksud percaya kepada Allah, jadi keimanan kita ya nang separe tambahi zikir-zikir. Nah jadi orang yang berzikir tadi itu syarat yang adab yang ke-9 ikhlas. Pangkasat tujuannya tadi semata-mata kepada Allah. Yang ke-10 memilih ia sigat zikir itu dengan la ilaha illallah. Artinya lapas zikirnya itu ini memilih la ilaha illallah. Makanya disebutnya itu serta dengan kuat yang sempurna serta ta'zim, dan naikkan lapas la ilaha itu dari atas pusatnya. Dari atas pusat. Orang bisa kayak ini.
Nah, bisa ke sini ya, menarik dulu. Serta dengan kuat yang sempurna serta ta'zim dan naikkan lafaz la ilaha itu dari atas pusatnya dan menyampaikan akan lafaz illallah itu kepada hatinya yang dinamai akan dia hati sanubari. Padahal ia mencenderungkan kepalanya kepada lembungnya yang kiri serta hadir hatinya yang selain daripada yang lain. Nah, jadi hatinya yang musawi, di dalamnya artinya yang sama seperti yang lagi akan datang kaifiatnya itu kena. Nah, jadi posisinya tarik dulu. Nah, jadi la ilaha illallahnya ke kiri. Nah, jadi illallahnya ke kiri. Jadi kalau menarik nah jadi ke kanan. La ilaha illallah. Jadi illallah ini sanubari sini. Nah, tumbukkan ke sanubari. Nah, jadi hati nang sanubari di dalam sebelah kiri. Nah, jadi sahapa gencangnya kita ada juga orang langsung nabak sinilah tangan. Supaya itu memukul. Supaya hati kita nang kotor-kotor itu hilang. Nah, supaya nang setan-setan nang pinar itu hilangannya. Jadi supaya kita pukulkan lambung yang kiri serta hadir hatinya yang di dalamnya seperti yang lagi akan datang kaifiat ini pada pasal yang ketiga insyaallah taala. Nah, kena ada caranya, cara kaifiat tata cara orang berzikir. Nah, jadi supaya hati kita itu cenderung. Jadi sigat yang dibacanya itu la ilaha illallah. Banyak la ilaha illallah, ada nang Allah Allah. Nah, itu zikir juga halnya. Zikir juga ada. Ke-11 menghadirkan makna zikir itu dengan hatinya. Yang ke-11 adabnya. Adab yang ke-11 dengan hatinya, ini apa? Menghadirkan hati zikir itu tadi dengan hatinya serta tiap-tiap kali daripada menyebut zikir itu. Adapun makna la ilaha illallah itu pada yang diistihdarkan, maksudnya yang dihadirkan di dalam berzikir itu di dalam hatinya, maka tatkala nyata sifat basyariah dan was-was dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah dan dengan hatinya la ma'budah illallah. Nah, jadi kalau orang berzikir yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini di dalam hatinya itu menghadirkan. Nah, apa yang dihadirkannya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang disembah sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situnya. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, hati di dalam kita tiada nang ku sembah sebenarnya melainkan Allah. Nah, apalagi pian dilatih terus itu di dalam isi. Nah, jadi ngitung aran isi di dalamnya apa tadi? Hatinya hadir. Hatinya hadir tadi di apa? Ia nang memaknai dengan kalimah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda illallah. Tiada nang disembah melainkan Allah. Nah, jadi sama bila kita melatih la raziqa illallah. Tiada nang memberikan rezeki melainkan Allah. Jadi itu terus la ilaha illallah, ada yang memberikan rezeki melainkan Allah. Terus itu melatih kita supaya kita ingat ketika dapat rezeki kita ingat kepada Allah. La fa'ila illallah, tidak ada yang memperbuat melainkan Allah. Jadi perbuatan apa yang kita gawe itu ingat kepada Allah. Ngapain tak?
itu nang dilatih. Jadi misalnya tunggal butingan pian malatih pian misalnya pesawat bajikir sampai 5.000. Nah jadi hati sebuting la raziqa illallah, la raziqa illallah dalam hati. Ya, kecuali hendak balik alih lah. Nah, mun hendak tuh betunggal jadi pas. Jadi kagenangan. Karena ini latihan. Jadi bila sudah latihan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati, tidak memperbuat melainkan Allah, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi setiap perbuatan kita ini mengingat Allah. Jadi kada merasa kita bahwa kita senantiasa zikir kepada Allah ini asal perbuatan Allah. Jangan nang kalau sembahyang ya aja perbuatan Tuhan juga memang pada hakikat ya lah. Tapi nang salah itu apa? Seorang salah. Allah memerintah. Nah Allah memerintah. Ya lah. Nah ini hati-hati. Nah, jadi ingat akan posisinya, aku tetap aku, Allah tetap Allah, jangan digebung-gebung. Nah, karena carok lah. Nah, jadi kalau kita sembahyang, aku sembahyang, lalu di dalam diri kita ini kada merasa kita hanya situlah perbuatan Allah. Jadi kada merasa sombong, kada merasa ujub. Ya. Ketika kita menyumbang banyak orang memadahkan ini penyumbang dalam hatinya ini bahwa Allah nang menyuruh, Allah nang memerintah. Aku sadar dalam hatinya ini, aku sadar menjulung akan. Nah disitulah hanya kada merasa dirinya, karena itu pertolongan Allah. Kita kawa berzikir pertolongan Allah, kita kawa menuntut ilmu pertolongan Allah, kita kawa mendengar radio sehati itu pertolongan Allah. Seandainya Allah kada menolong, kada kawa mendengarkan. Radionya lah rusak alasan. Itu Allah kada menolong. Mun Allah menolong radionya bagus ya kan? Oh radionya apa rusak, duit nang ada tuh karak. Berarti itu apa? Gesan apa tadi? Nah gesan tadi radio sehati tadi mendarakan ceramah ya kan? Hanya untung. Nah situlah tadi pertolongan Allah. Jadi ingatnya kemana aja ingatnya. Nah, jadi kemana-mana kita mengingat Allah. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka Tuhan uzkuruni azkurukum. Bila sampian ingat lawan Allah, Allah ingat juga. Nyamannya sudah. Yalah. Cuman kita ini kenapa jadi luput? Karena lupa. Coba kalau pian ingat sama pada ingat, yalah Allah mengingat. Maka borong Allah maha tahu, maha besar, maha kuasa. Ketika melihat nih orang nak ingat lawan sidin, melihat sidin kasing duitan, melihat sidin kasing gawian, maka diberi oleh Allah gawian, maka diberi Allah rezeki anugerah. Nah, karena Allah itu ingat. Namun kitanya kada ingat. Nah ini kita ingat guru aja behenu juga. Nah, kadang kita makan pun kada keingatan. Kada keingatan apa ini pun siapa memberi ini. Nah memberi makan ini siapa? Nah disitulah bila kita mengoreksi diri kita ini. Iya nang orang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dirinya itu ingat ini pemberian Allah semuanya. Mata pemberian Allah. Badan kita semuanya pemberian Allah. Kemana kita menggunakan?
menggunakan di mana? Tapi kalau menggunakan yang diperintah oleh Allah, nah itu artinya pas, sesuai. Ini nah orang ingat. Orang ingat ini orangnya nih. Ini ada nama pada ingat lah. Wah, untuk makrifah aja ingat, sembahyang ada luput ngarannya tak. Orang mengingat Allah itu apa yang diperintah Allah mendengarinya lah. Ada mendengarinya itu maulah sampai orang tak ada mau sampai. Orang yang mendengari Allah itu tentu orangnya maasi kepada Allah. Karena semuanyaan badan jasadnya itu hanya bikinan Allah Subhanahu wa taala, ulahan Allah taala. Allah memerintah. Nah makanya menggawi perintah Allah. Nah itu yang orang sampai tadi. Yalah, di kiau-kiau. Hayya 'alas shalah. Kada mendari sampailah kira-kira eta. Kada sampai. Amun nang mendari itu sembahyang. Lalunya sembahyang. Ini nang aran sampai. Yalah, cara bahasa orang itu bujur aja. Aku tadi aja mah HP aja. Tapi kira sing sampaian maulah dapat, kira mau dapat. SMS sudah di SMS nah, siapa hendak dapat duit nah ambil kasih nek 10 juta seorang. Tapi SMS-nya ada sampai maulah dapat. Kena mau dapat. Nah begitulah orang nang sampai kepada Allah apa nang diperintah Allahnya manggawi sampai ngarannya telepon sidin sampai ini nak pada sampai sampai ke mana ya sampai parai ya. Nah jadi menuntut ilmunya supaya berzikir kepada Allah tadi. Nah kita gawe ini nah jadi menghadirkan hati kita karena zikir itu la ma'buda bihaqqin illallah. Ada danang disembah sebenarnya melainkan Allah. Jadi pian itu kalau hendak melatih tadi masing-masing la fa'ila la qadira, nanti ada yang kuasa melainkan Allah. Itu latih terus. Itu mandak di dalam hati kita. Ketika pian berzikir la muntungnya mulutnya la ilaha illallah, dalamnya tidak ada nang kuasa melainkan Allah. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang memperbuat melainkan Allah. Jadi semuanya itu ngapa aja. Nah jadi di dalam hati kita, nah kita andak, kita tanamakan bujur-bujur supaya kita itu menjadi orang-orang yang berzikir istihdar dengan zikir tadi. Nah, jadi istihdar dalam zikir itu maka tatkala itu sifat basariah, sifat kemanusiaan. Dan was-was dikatanya dengan lidahnya itu la ilaha illallah, dengan hatinya la ma'buda illallah. Dan tatkala padamlah sifat basariah dan was-was, hilang sudah sifat basariah kita, sifat kemanusiaan kita hilang, was-wasnya hilang, dan sucilah hatinya daripada demikian itu. Atau karena menuntut akan sesuatu daripada zauk. Jadi menuntutnya zauk. Zauk ini jurang merasa telah zauk dan sok. Rindu. Kita bila orang sudah rindu berzikir pian kada kawala kita. Nah, zauknya merasa. Nah, jadi merasa benar. Nah, kita ini kadang kada merasa, padahal ini pemberian Allah. Kalau dia aku juga begawi, kada merasa. Ya lah, kada merasa. Maka bilanya kayak itu, ya nang kikip lah. Kenapa kikip? Gini aja belum lagi aku buka bujung-ujung kade, datang aja sumbangan. Nah, itu ngapa? Karena merasa ampun inya.
Tapi kalau merasa kada empuninya milik Allah, kada banyak sedikit dibagiakannya. Nah kayak itu, dibaginya sedikit seorang. Misalnya nih, nah itu sudah tahunya bahwa kada miliknya. Kita bisian duit 100 belum tentu milik kita semuanya. Begitu makan nasi sup 15.000 milik kita sudah. Ya lah. Begitu hendak bulik ban kimpis milik tukang ban. Nah, 10.000. Nah, begitu apa pulang? Begitu apa? Begitu bulik di tukang tambal ban berapa sudah habis tadi? Tadi 15, 10 selawi sudah. Nah, begitu hendak bulik ada sumbangan. Nah, yalah, sumbang pulang 10.000 misalnya berapa sudah? 40 apa 35 lah. Nah 35 sekalinya apa sakit kepala pula. Nah ubet pulang 20.000 aja. Belum lagi habis ke rumah belum. Nah itu ngarannya tuh deh. Nang sudah diatur Allah nih posisinya kita. Yalah, kita tinggal menjalani. Jadi bilanya pinalabihan syukur, bilanya kurang sabar. Nah ini itu latihannya. Nah, bila syukur kepada Allah kayaknya aku tambah aja Tuhan. Bila ikam tahan sabar kayaknya aku penyakit. Nah ini penyakit Tuhan ini kada sabar lo bang ya. Nah itu mensyukur itu deh. Jadi sama-sama haji itu disyukur. Nah, tidak zaman berhitung itu ya nang sadih biar berhitung tuh. Berhitung belum lagi ngapa-ngapaan. Nah, aja aku hari ini begawi. Amun ku sumbangkan 100 mah. Hari ini kayak tidak ngapa-ngapa. Nah, ini merasa seorang. Tapi kalau mbak kau sumbang 100 itu nang 100 tadi nama Ariel. Ya kan? Nah jadi Tuhan ini bersyukur. Tambah ya. Ya nang jalannya macam-macam ditambah ya Allah. Nah lah, amun kita menghitung dunia ini, bah, ya sudah. Pian kali ya dunia ini kali kada mayo kalkulatornya sudah. Ya lah. Ini bisa ya Allah Ta'ala itu matur. Yalah, bila kita sudah yakin kemudian syariat jalan maka ujar Tuhan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalilnya ada sudah apa lagi? Kita benar kita wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sesuatu nang malata di bumi atas Allah rezekinya. Napa lagi deh tuh? Cuman kita ini syariat jalan. Oh ini jalan. Oh umpama ngapa guru ya ulun gini enggak dapat duit 30.000 sehari. Itu sudah kata Tuhan Allah 30.000. Begitu pian sabar dengan 30.000 maka Allah naikkan martabat. Bisa martabat itu didapat di dalam dunia, bisa di akhirat. Nah ini kalau di dunia nih paling sakit di dunia habis penyakitnya sidin aja sudah. Misalnya ibaratnya telah sidin ini paling sakit sudah cara bahasa orang kok. Sadunia ini sidin aja pauyuh-uyuhnya musibah sidin juga apa sidin semua apa aja diculop karena apa ke surga sidinnya satu umat tes diculop cara bahasa orang ibaratnya diculop naik kan takuni pian pernahkah sakit dalam dunia ada hanya seangkatan cara bahasa mau culop teh ya anda angkat satu umat benar tapi nang diculop ini ke surga. Orang yang paling nyaman di dalam dunia sadunia aneh inya aja ampunnya sudah cara bahasa orang tua panyaman-nyamannya sidin aja. Cara bahasa orang tuh ngapa ini orang sugih nomor 1 sugih nomor 1 ngapa-ngapa aja sidin aja terus bapak sawat apa semuanya kau biniannya apanya misalnya nih
diculob oleh Allah ka neraka. Ini diangkat satu mat. Ditakuni nyaman kah pian merasa dalam dunia ada. Satu umat bener ya. Nah itulah apa? Belesan kan. Nah, jadi orang yang sabar maka Tuhan sayang. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang yang sabar. Disayangi Tuhan. Nah, begitu jangan Tuhan menyayangi juga beri dia aku duit. Ujar kita. Ya Allah, Tuhan tahu sudah. Tuhan ini yang mau diberi duit, ini kikip, ingkin berejut. Hendak selamat kalau kita selamat yang itu tadi sudah. Nah, yalah sama contohnya Sa'labah sudah. Yalah, begitu kada masih, lalu apa? Jadi durhaka lalu luput kelak. Nah, itulah karena apa? Karena kita kada tahu ilmu Allah. Jadi kita ini zikir dulu merasa zauk. Nah, zauk lah. Jangan kisah-kisahnya aja jawok. Ya Allah, bemal kadek jawok lah. Orang zauk itu orang rindu kepada Allah itu. Ayo maulah berenai. Kaderepan berenai. Kalau usah ngalih pian lah supaya paham nih orang bercinta, orang berpacaran. Itihia kamana inya duduk pasti mangoya pacaran. Itu orang menyatakan sudah itu. Amun pian merasa zauk, merasa hibat, ma'rifah kepada Allah. Ya Allah, orang merasanya Allah memanggil kada hakon kira-kira pas lah. Jauh kasih den itu. Paling talujok. Ya lah, ada jauh ngarannya orang jauh itu kada kawa mendengar. Nah, ada pengajian umpat. Ada orang baca Yasin umpat. Itu jauh marahnya sudah. Ya kan? Merasanya. Ya lah. Nah, itu ngarannya menuntut tadi. Jadi kita supaya zauk zikir tadi kepada Allah. Dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah dan dikatanya dengan hatinya la matluba illallah. Tiada yang dituntut melainkan Allah. Dan tatkala inilah segala khawatirnya. Nah, jadi kita asal bicara bahasa orang tuh lanyapnya sudah, karena ini sudah zauk, sudah rindu kepada Allah zikir tadi. Nah itu ngarannya lanyaplah segala khawatirnya sekalian. Nang dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah dan dikatanya dengan hatinya la maujud illallah. Karena pandangan tatkala itu bahwasanya adalah yang tertutur itu dengan hak subhanahu wa ta'ala, yakni bihaulihi wa quwatihi, dengan daya upaya Allah dan kekuatan Allah. Jadi kadede kita jadi merasa itu adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kawa kita ini macam-macam. Yalah, kada kawa kita mengangkat batis kecuali pertolongan Allah. Kada kawa kita bersuara melainkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sambungannya ke-12. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat wal afiah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita beradaan, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan, rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.